Untuk slide selanjutnya ada anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang paling terakhir yang disusun oleh perusahaan dalam penyusunan anggaran induksi, master budgeting, yang mana menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Fungsinya memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Nah, ada penganggaran modal. Nah, di slide selanjutnya ada penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi atau return on investment lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal umumnya melibatkan kegiatan pengambilan keputusan untuk pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal hanya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan lebih dari 1 tahun. Agensi penganggaran modal sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang karena yang pertama, jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sangat besar. Yang kedua, kegiatan penganggaran modal memerlukan banyak sekali sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, sebaliknya, jika kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dilaksanakan sukses, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Teknik dan konsep penganggaran modal itu dapat membantu manajemen perusahaan dalam memproses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan. Keputusan yang diambil oleh manajemen adalah apakah manajemen akan melaksanakan kegiatan tersebut atau justru menolaknya. Nah, ada metode payback period, yaitu metode mengukur lama waktunya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menutupi pengeluaran investasi awal atau pengembalian modal. Selama kegiatan berlangsung, perusahaan akan memperoleh arus kas masuk bersih, kemudian arus kas bersih yang diperoleh setiap tahun dijumlahkan. Jika jumlah arus kas masuk bersih telah sama dengan pengeluaran investasi awalnya, maka perusahaan dianggap sudah kembali modalnya. Metode ini akan memilih kegiatan yang memiliki payback periode tercepat. Nah, untuk selanjutnya ada anggaran pada perusahaan jasa. Seluruh perusahaan, baik perusahaan manufaktur, dagang, maupun jasa selalu menyiapkan anggaran induk atau master budgeting. Setiap tahunnya, anggaran induk disusun untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Bab-bab sebelumnya telah membahas penyusunan anggaran induk untuk perusahaan manufaktur. Nah, untuk bab ini juga menjelaskan tentang proses penyusunan seperti anggaran induk untuk perusahaan jasa. Anggaran seperti ini layaknya penyusunan anggaran perusahaan manufaktur. Anggaran untuk perusahaan jasa dimulai dengan pembuat anggaran penjualan dan anggaran pendapatan. Nah, selanjutnya ada anggaran perusahaan dagang. Anggaran dagang adalah kegiatan usaha utama perusahaan dagang adalah membeli dan memasok barang dagang perusahaan, membeli barang dagang dari pemasok, kemudian langsung menjual kepada pelanggan tanpa ada perubahan yang signifikan terhadap barang-barang. Contohnya, perusahaan dagang adalah minimarket atau department store. Setiap tahun layaknya perusahaan lain, perusahaan manufaktur dan jasa, perusahaan dagang selalu menyiapkan anggaran induk atau master budgeting. Anggaran tersebut diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Nah, bab-bab sebelumnya, penjelasan-penjelasan sebelumnya telah membahas proses penyusunan anggaran induk untuk perusahaan manufaktur dan jasa. Bab ini, penjelasan ini kita membahas tentang penyusunan anggaran induk untuk perusahaan dagang. Seperti anggaran perusahaan manufaktur dan jasa, perusahaan dagang memulai penyusunan anggaran induk dengan menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah
Anggaran penjualan pada perusahaan dagang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang dagang yang akan dijual berikutnya, harga untuk dijualnya untuk 1 tahun periode anggaran. Anggaran pembelian barang dagang. Anggaran pembelian barang dagang setelah anggaran penjualan dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran pembelian barang dagang. Anggaran pembelian barang dagang adalah anggaran yang menyajikan informasi tentang jumlah barang dagang yang akan dibeli berikut, harga belinya untuk 1 periode anggaran. Informasi yang diperlukan dalam penyusunan anggaran pembelian dagang adalah yang pertama, jumlah penjualan barang dagang, informasi tentang jumlah barang yang direncanakan untuk menjual pada 1 periode anggaran. Informasi diperoleh dari anggaran penjualan. Yang kedua, perkiraan jumlah persediaan akhir barang dagang di akhir periode. Informasi tentang jumlah persediaan barang di akhir diperoleh dengan menganalisis kebijakan perusahaan terkait dengan persediaan barang dagang yang dimiliki di akhir periode. Yang ketiga, jumlah persediaan awal barang dagang. Informasi tentang jumlah persediaan awal barang dagang dapat diperoleh dari anggaran pembelian barang dagang periode sebelumnya. Yang keempat, perkiraan harga pembelian barang dagang untuk 1 periode. Selain informasi tentang kuantitas barang dagang yang akan dibeli, perusahaan juga harus memperkirakan harga pembelian barang dagang untuk pemasok. Sekian penjelasan dari saya tentang penganggaran perusahaan. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.